Pertama ayat 14 dan 15. Firman Tuhan katakan begini. Yesus tampil di Galilea. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mengapa kita harus percaya kepada Injil dan mengapa kita harus masuk ke dalam satu sisi yang namanya pertobatan? Banyak orang bertanya, bertobat itu apa? Siapa yang tahu bertobat itu apa? Ada orang berkata begini, bertobat itu dulu jahat, lantas jadi baik. Itu bertobat. Dulu suka mabuk-mabuk, sekarang tidak. Itu bertobat. Ada yang berkata, bertobat itu dari dulu nggak percaya Yesus, terus jadi percaya Yesus. Itu katanya bertobat. Dan malam hari ini saya beritakan pertobatan yang sesungguhnya, orang yang bertobat. Firman Tuhan katakan, saya ulangi lagi ayat yang ke-15. Waktunya telah dekat. Ya, waktunya telah genap. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Jadi bertobat dulu, percaya kepada Injil. Jadi bertobat itu rupanya bukan hanya jadi dari jahat jadi baik. Bertobat itu rupanya bukan hanya orang yang dulunya jahat terus jadi baik. Dulu saya pikir bertobat seperti itu. Tapi ternyata sesudah saya belajar firman Tuhan itu kurang tepat. Saya dulu jahat. Saya dulu paling benci dengan namanya Yesus. Saya dulu paling benci yang namanya gereja. Makanya saya tukang bakar gereja. Ya, kalau buka YouTube, buka di sana ya, dicari tukang bakar gereja. Sekarang jadi pendeta. Itu saya muncul di situ. Katanya seperti itu. Orang yang dulunya jahat terus jadi baik, itu orang yang bertobat. Tapi ternyata begitu saya rasakan secara pribadi tidak seperti itu orang yang bertobat. Jadi gimana? Orang yang bertobat, firman Tuhan katakan kerajaan Allah sudah dekat. Maksudnya pada saat kita ini berpindah dari kerajaan lama, kerajaan dunia hidup kita ini, yang di dalam kerajaan dunia ini kita mengatur hidup kita sendiri seolah-olah. Lalu kita pindah dari kerajaan dunia di sini. Ini kerajaan dunia. Saya di sini saya semau-maunya saya. Saya di sini jadi raja. Kerajaan saya dunia ini. Lantas saya pindah ke sini di kerajaan Allah itu. Rajanya satu, yaitu Yesus. Itu yang dimaksud. Dari tahun ke tahun saya berjuang untuk belajar ini. Kenapa kerajaan Allah sudah dekat? Yang dimaksud itu orang yang bertobat rupanya. Berpindah dari kerajaan dunia, kerajaanku sendiri yang dulu kuatur sendiri. Aku pindah kepada kerajaan Allah. Kerajaanku sekarang bukan kerajaan dunia. Kerajaanku sekarang adalah kerajaan yang dipimpin oleh Yesus. Jadi bukan hanya berbuat baik. Di Injil diceritakan seorang muda. Dia bertanya, bagaimana supaya saya masuk kepada kerajaan Allah? Yesus katakan apa? Kamu sudah melakukan hukum Taurat belum? Sudah kulakukan semua itu. Sudah kulakukan semua. Aku tidak mengambil istri orang, aku tidak mengambil suami orang, aku tidak kawin cerai, aku tidak dan lain sebagainya. Aku berbuat baik, semua sudah kulakukan. Lantas Yesus katakan begini, kalau kamu pengen sempurna, katanya apa? Hartamu itu dijual semua, bagikan kepada orang miskin. Kalau hanya berbuat baik, orang bertobat itu, kalau hanya berbuat baik, apakah nggak sama dengan agama-agama lain? Di sana itu orang berbuat baik loh. Berbuat baik. Dulu saya pernah melakukan ini.
Saya merampok. Sesudah saya merampok, saya bagi rampokan saya ini untuk orang-orang miskin. Apakah saya nggak baik? Saya baik. Saya dapat masa di Banten sana. Di wilayah mulai dari Merak, Cilegon, Anyer. Semua orang kenal saya. Karena saya dilihat saya orang baik. Suka membagi-bagi uang. Walaupun itu hasil rampok. Apakah itu bertobat? Tidak. Saya pernah sesudah jadi hamba Tuhan mau dikasih uang segini. Uang itu saya tanya berapa? Dia sebutkan sekian. Banyak sekali. Benar-benar banyak. Segini itu susunannya 1, 2, 3 saya tahu. Jadi sekitar 300-an juta. Saya tanya, ini uang apa? Enggak Pak, saya pengen ngasih Pak ini. Saya tanya Tuhan dulu. Kalau Tuhan katakan terima, saya akan cari Bapak. Tapi kalau saya nggak cari, saya nggak mau terima. Apa yang terjadi? 2 hari masuk di TV orang itu, ditangkap tangan karena korupsi. Sekarang saya tidak mau lagi pelayanan saya oleh karena uang. Saya mengabarkan berita Natal ini, berita pertobatan ini sangat penting. Kalau kita masih memerintah hidup kita sendiri, kita ini kan kadang-kadang kan, dunia ini milik saya. Betul? Dunia ini milik saya. Orang-orang bisa saya perintah. Saya punya kerajaan, yaitu kerajaan dunia ini. Saya bisa perintah siapa saja karena uang saya dulu banyak. Saya bertobat bukan pada saat saya miskin. Maaf, bukan pada saat saya nggak ada uang, lantas ada orang Kristen kasih Indomie, lantas saya jadi Kristen. Enggak. Uang saya banyak. Saya sempat punya tambak 5 hektar. Itu 1 hari. Sekarang ini. Itu lumayan, hasilnya lumayan. Belum dari undangnya, belum dari bandengnya, belum dari ikan-ikan yang lain. Tetapi hidup saya tidak pernah kenal Tuhan. Dan saya bertobat, sesudah saya bertobat, hidup saya diperintah Tuhan. Yesus memerintah hidup saya, kemana saja dia perintahkan, saya pergi. Saya tidak pernah takut. Dana, biaya, sarana saya pergi kemana saja, saya yakin Tuhan yang cukupkan. Amin. Hidup saya tidak kaya, tapi hidup saya pas-pasan. Maksudnya pas saya butuh, ada. Amin. Pas-pasan, pas saya butuh ada. Saya baru namanya menikmati hidup sekarang ini. Saya nggak banyak uang, tetapi saya punya uang. Buat apa saya gembel uang? Buat apa saya kantongin uang kemana-mana? Ada bank. Hidup saya nggak ada takut lagi. Dulu saya takut. Ketemu polisi takut. Kenapa? Saya merampok. Saya bunuh orang. Takut ketemu polisi. Tapi berapa bulan yang lalu, 2 minggu berturut-turut saya diminta untuk melayani Brimob. Saya sekarang tidak takut lagi ketemu dengan polisi. Saya bersahabat kental. Karena hidup saya sekarang dipimpin di dalam kerajaan Allah yang sebenarnya. Amin. Berapa kali saya diancam. Berapa kali saya diancam untuk dibunuh. Saya katakan, nggak usah ancam-ancam, nggak usah mau dibunuh, saya sudah tua, nanti mati sendiri. Buat apa takut mati? Karena saya sudah di dalam kerajaan terang. Di dalam kerajaan yang baru ini, saya mengalami hidup yang berkemenangan. Sehingga saya nggak takut lagi. Raja saya adalah raja di atas segala raja. Yaitu Tuhan itu sendiri. Yang membuat nafas saya ini hidup. Membuat saya ada. Membuat saya bisa berjalan kemana-mana. Setua ini saya masih bisa naik sepeda motor jauh. Dari Buntok ke Kalteng 4 jam.
beberapa bulan yang lalu dari Kalteng ke Kaltim masih bisa naik sepeda motor. Di usia saya sekarang kekuatan saya tidak berkurang, kekuatan saya bertambah. Amin. Karena Yesus sebagai Tuhan yang sudah menjadi Raja, memerintah hidupku, dan Dia melengkapi setiap kebutuhan. Amin. Bertobat itu, saudaraku. Bertobat itu. Berpindah dari kerajaan maut, dari kerajaan dunia, berpindah kepada kerajaan yang rajanya begitu baik. Rajanya bukan hanya menyalahkan kisahnya, tapi rajanya itu adalah raja yang memberikan kemenangan kemana saja saya pergi. Tuhan bukan hanya menyertai, tapi Tuhan ada di dalam saya. Amin. Agama-agama yang lain mengajarkan Allah menyertaimu, Allah beserta kita. Itu agama-agama yang lain. Tapi hanya di dalam kekristenan mengatakan apa? Dikatakan apa? Tinggallah di dalamku dan aku tinggal di dalam. Sekarang pertanyaannya, sudah yakinkah Tuhan ada di dalammu? Hanya orang dua aja yang bilang itu. Apakah masih disertai Tuhan di sampingmu? Tuhan di belakangmu? Tuhan di depanmu? Kalau masih Tuhan di depanmu, Tuhan di sampingmu, malam hari ini jangan hanya puas disertai Tuhan. Kita harus hidup menyatu dengan Tuhan. Tuhan di dalamku, aku tinggal di dalam Tuhan. Sehingga apa yang kubuat Tuhan yang kontrol. Apa yang saya buat Tuhan yang kontrol. Dan melalui pengontrolan Tuhan itu, saya meyakini saya tidak pernah salah. Di usia tua saya dikasih pendamping yang masih muda dan cantik. Loh serius? Cantik kan ini, yang baju kuning cukup cantik, lumayan lah. Lumayan. Kenapa? Untuk mendampingi aku, untuk mengurus hidupku, dan supaya hidupku berkemenangan tadi. Saya bukan pamerkan, bukan. Tetapi saya saksikan bagaimana Tuhan itu baik. Apa yang tidak pernah kupikirkan, apa yang tidak pernah kulihat, apa yang tidak pernah kudengar, Tuhan sediakan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Pertanyaannya, sudahkah Anda mengasihi Tuhan? Yang pertama tadi, sudahkah Allah tinggal di dalammu dan Anda tinggal di dalam Tuhan? Yang kedua, pertanyaannya sekarang ini, pertanyaannya, bagaimana keadaanmu sekarang? Sudahkah Anda hidup di dalam pertobatan yang sungguh-sungguh? Benar-benar bertobat itu benar berpindah kerajaan. Kalau engkau sudah pindah kerajaanmu itu, maka saya yakin, saya percaya, apa yang tidak pernah kau lihat, engkau akan bisa lihat. Apa yang tidak pernah kau dengar, itu akan terjadi. Yakin, hakul yakin, itu bahasa Arab. Ya artinya seyakin-yakinnya. Seyakin-yakinnya akan mengalami. Orang takut dengan COVID. Saya kena COVID 3 kali. Dan sampai hari ini saya masih hidup. Itu luar biasa. Anak-anak saya bilang, Pak, Bapak itu sudah tua. COVID itu kabarnya menyerang orang tua dan punya penyakit bawaan. Saya orang tua dan punya penyakit bawaan, gula. Tapi saya tidak pernah terpengaruh hal itu. Sampai hari ini saya masih eksis dengan istri saya. Istri saya pernah kena sekali. Masuk rumah sakit. Dan saya terus bergandengan tangan setiap jam 3 pagi. Saya berdoa. Sesudah itu siaran. Ya, untuk Bapak Ibu Saudara yang pengen lihat muka saya, pengen lihat, dengar firman Tuhan setiap hari. Ikuti di YouTube. Pelayanan Misi Kalimantan. Maka di sana akan melihat setiap hari. Pagi jam 4:30 dan malam jam 9 malam. Anda akan melihat saya dan istri saya tayang. Dan saya juga tayang di channel-channel lain. Masuk di Wusu tadi siang dan besok pagi jam 5 di Mazmur 23. Saya terus menyampaikan firman Tuhan. Firman Tuhan di dalam Injil itu
ada keselamatan. Keselamatan yang sejati. Sampai orang Jawa itu punya anak dinamakan Selamat. Maksudnya biar selamat. Tapi saya katakan, tanpa Yesus nggak selamat. Karena keselamatan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam bahasa Arab dikatakan Isabnu Maryam wajian fi dunia wal akhir wal mukharabin. Di dalam bahasa Arab, Isa anak Maryam, dia adalah roh Tuhan, dia roh Allah itu, dan dia juga sebagai firman Allah yang hidup. Kalimatullah, Isa fa'inahu rahullah wa kalimatullah. Makanya tidak heran, saya kemana-mana kami beritakan tentang Injil kepada siapa saja. Karena Injil bukan hanya untuk orang Kristen sebenarnya, tapi Injil itu untuk semua orang. Injil untuk semua orang. Semua orang harus percaya kepada Injil. Karena di dalam Injil itu ada pengharapan. Di dalam Injil itu ada apalagi? Ada keselamatan, ada berita tentang Yesus. Di dalam Injil itu. Good news. Kabar yang baru, kabar yang baik. Kabarnya baiknya apa? Dulu manusia mencari keselamatan. Agama mengajarkan untuk selamat kita perlu melakukan kebaikan, melakukan sholat sehari 5 kali. Akan tetapi mungkinkah bisa orang melakukan sholat, melakukan usaha sendiri? Nggak bisa. Karena yang punya kerajaan itu adalah Yesus. Untuk datang kepada Yesus, kita tidak perlu untuk kita melakukan ritual keagamawian. Tidak perlu. Percaya kepada Yesus, diselamatkan. Sehingga keselamatan kita ini oleh karena Tuhan. Bukan kita yang mencari keselamatan itu. Kita bukan yang mengusahakan keselamatan itu. Tidak. Tidak. Keselamatan itu dari Tuhan. Makanya dikatakan, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Bertobat dan percaya kepada Injil. Bertobat, berpindah dari kerajaan maut, pindah dari kerajaan kehidupan ini, kerajaan dunia ini, pindah kepada kerajaan Allah. Tuhan yang memerintah. Lantas terusnya, kita tinggal di dalam Tuhan, dan Tuhan tinggal di dalam kita. Yang ketiga, kita boleh melihat bersama-sama, percaya kepada Injil, karena di dalam Injil itu ada keselamatan, dan keselamatan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada di dalam agama. Agama itu hanya satu sarana untuk kita berbuat baik. Tapi untuk selamat hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Saya terus ulang-ulang, keselamatan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan keselamatan ini hanya ada diberitakan di dalam Injil. Tidak diberitakan di kitab lain. Kitab lain itu hanya meniru. Di dalam kitab saya dulu ada memang dikatakan. Dikatakan ana wa tarikh wal haqq wal hayat. Laisa adunyati ubi ilalab, itu bahasa Arab. Itu bukan bahasa Dayak ya, itu bahasa Arab. Artinya apa? Di dalam bahasa Arab, akulah satu-satunya jalan. Di dalam bahasa Indonesia hanya mengatakan akulah jalan. Di dalam bahasa Arab, akulah satu-satunya jalan. Akulah satu-satunya kehidupan. Akulah satu-satunya kebenaran. Artinya apa? Tidak ada kebenaran di luar Yesus. Tidak ada kehidupan di luar Yesus. Di luar Yesus binasa. Tapi di sana orang yang lebih baik. Ya, mungkin. Dalam Kristus Yesus ada keselamatan. Ada jalan menuju kebenaran, karena dia adalah kebenaran itu sendiri. Di dalam Yesus, di sana juga ada yang namanya kehidupan. Tidak ada kehidupan di luar sana, ada damai sejahtera. Saya tidak pernah mengalami damai sejahtera seperti sekarang ini. Belum pernah ada. Sebelum saya mengenal Yesus, hidup saya
isinya hanya tidak tenang. Kalau orang Jawa bilang apa, kemerungsung. Apa itu? Dikejar-kejar target. Aku harus begini, harus begitu, harus begini, harus begitu. Sekarang tidak lagi. Karena saya yakin, penuh yakin, damai sejahtera. Begitu ada damai sejahtera, ada sukacita, maka berkat itu ngejar saya. Berkat itu ngikutin saya. Berkat itu benar-benar kejar. Sampai orang itu minta nomor rekening, saya nggak kasih. Ini benar-benar terjadi. Minta rekening, nomor rekening, maksudnya dia mau memberi. Saya nggak kasih. Artinya dia tanya-tanya sama orang lain. Berkat menyertai orang di dalam Tuhan. Amin. Amin. Saya menikmati itu sesudah bertobat. Pada saat saya bertobat, Tuhan memenuhi saya. Tuhan membuat saya mengalami yang namanya kepenuhan. Kepenuhan terus dan terus penuh. Terus bukan di sini, tapi dari sini ada urapan. Untuk saya memahami, urapan itu berguna untuk memahami. Dulu saya baca Alkitab itu nggak ngerti-ngerti. Tapi begitu saya mengalami urapan, saya memahami apa maksud Tuhan dalam hidup saya. Saudara nggak usah bercerita. Ada orang yang konseling, panjang lebar saya bercerita, dia cerita tadi siang. Saya katakan oke. Maksudnya oke, diam. Aku sudah tahu. Tuhan kasih roh hikmat itu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, roh hikmat, marifat, pengertian, akal budi. Tuhan kasih. Pada saat kita mengalami pertobatan, bertobat sepenuh, bukan untuk berbuat baik nilainya, tapi kita melakukan dan mentaati apa yang Tuhan suruh. Tuhan suruh ke sini lagi tahun depan kalau saya didoakan. Amin. Kalau jemaat di sini masih rindu lawatan Tuhan selanjutnya, saya akan datang lagi. Mungkin bulan Januari, saya nggak tahu minggu keberapa. Saya akan datang lagi. Amin. Saya akan bantu proyek yang ada di sini. Amin. Amin. Serius. Saya akan bantu proyek yang ada di sini. Proyek apa? Proyek manusia. Ya. Memanusiakan manusia. Amin. Supaya semua mengalami yang namanya pertobatan, berpindah status. Kalau kita belum berpindah status, kita nggak akan pernah mengerti kehendak Tuhan. Orang hanya ibadah, ya sudah ibadah, dengerin firman. Kasih untung nggak ngantuk. Kalau dibalik papan dengar firman Tuhan tuh ngantuk. Kenapa? Seolah-olah orang ibadah itu ya sudah, yang penting aku kan ibadah, store muka nih, absen. Absen, pendeta aku ada. Dengar baik-baik. Pada saat kita ibadah, tapi kita hanya merupakan kewajiban. Kamu hanya menjadi orang Kristen yang sedang-sedang saja. Lah, kalau ada kesempatan untuk kita menjadi orang Kristen yang berkualitas, kenapa menjadi orang Kristen yang biasa-biasa aja? Yuk jadi orang Kristen yang berkualitas ya. Nanti hidup kita dirubahkan tuh. Saya bilang dengan Pak Dan, 6 bulan Tuhan kasih waktu, bahkan mengalami kebangkitan. Soal apa yang kita hadapi dunia ini? Kecil bagi Tuhan. Karena dunia ini Tuhan yang ciptakan. Kecil bagi Tuhan. Benar, kecil. Saya ditipu orang. Di Palangka. Lumayan. Saya santai aja. Kenapa? Hati saya nggak terpaut dengan uang. Saya yakin, saya percaya. Kabarnya orangnya sudah dipenjara lah, saya nggak ngerti. Tapi saya yakin, saya percaya. Itu menguji iman saya. Betul. Karena firman Tuhan katakan apa? Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Saya nggak mau dipengaruhi dengan uang. Banyak orang karena uang dia akhirnya stroke, akhirnya meninggal dengan tidak terhormat. Saya nggak mau seperti itu. Teman-teman saya pada meninggal karena COVID. Saya masih dikasih kehidupan. Amin. Saya masih hidup. Tapi bukan berarti enak-enak. Kalau saya masih hidup, berarti Tuhan masih kasih tugas saya. Saya nggak ngerti kenapa kok Tuhan suruh saya ke sini. Dan Tuhan tadi siang
Saya sampaikan sama Mas Adi, saya akan datang. Kalau memang mendesak tempat ini membutuhkan saya. Nanti kalau sudah jadi mungkin 2-3 bulan saya di sini, sampai nguyak, sampai bosan melihat muka saya. Sampai bosan melihat muka saya akan ada di sekitar ini nanti. Untuk apa? Untuk membantu proyek yang ada di sini. Semua supaya proyek manusia ini berjalan semua. Sesudah itu saya pulang. Doakan. Amin. Mau berdoa untuk saya? Amin. Amin. Aminnya nggak serius. Amin. Jadi kita harus Yang tahu serius gimana? di dalam Injil ada berita kesukaan. Apa itu kerajaan Allah? Di dalam Roma 14 ayat 17 dikatakan begini. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Bukan karena kita pegang uang banyak, bukan karena kita punya mobil banyak, bukan karena punya anak-anak banyak. Tapi firman Tuhan katakan apa? Soal kebenaran. Kalau Anda tinggal dalam kebenaran, Anda punya kebenaran, lantas mulailah ada damai sejahtera. Di sini tempat. Sesudah ada damai sejahtera, ada sukacita. Makanya mulut saya sekarang bisa ketawa begini. Orang dunia susah ketawa begini nih, ketawa begini. Nah, kelihatan giginya, gini. Banyak orang tahu gini. Jelek. Kenapa? Tidak ngalami damai sejahtera, makanya nggak ada sukacita. Ini orang sukacita tuh di sini kelihatan ketawanya. Ketawanya itu benar-benar kan ada sukacita. Banyak orang nggak bisa ketawa, sukacita nggak bisa. Apa ketawa kayak gitu? Tertawa lepas karena ada damai sejahtera. Kenapa ada damai sejahtera? Karena ada kebenaran. Dan sukacita itu oleh karena Roh Kudus, oleh karena bukan Roh kuda ya, karena ada Roh Kudus, bukan Roh kuda, bukan karena kita minum lantas kita bisa ketawa, ha, bukan. Kita tertawa, itu karena ada sukacita. Amin. Ada damai sejahtera. Kita nggak tahu besok, saya tidak tahu besok. Kehidupan besok itu nggak ngerti. Yang tahu hanya Tuhan. Kalau malam hari ini kita bisa dikasih hidup, suasana apapun tidak mempengaruhi hidupmu. Amin. Enggak. Anda tidak akan pernah terpengaruh dengan kondisi lingkungan. Enggak. Anda nggak akan pernah dipengaruhi oleh orang lain. Beberapa jiwa yang kami layani beberapa hari ini, banyak orang di sini nggak ada, di luar sana banyak. Palangka yang banyak, Balikpapan yang banyak. Orang rela meninggalkan pasangannya. Oleh karena apa? Dia melihat situasi, kondisi, mudah dipengaruhi yang di sini. Dipengaruhi di sini. Dipengaruhi oleh apa? Oleh keadaan. Dirimu. Ada seorang ibu-ibu yang berjumpa dengan saya, dia meninggalkan keluarganya. Saya tanya, kenapa? Iya Pak, karena suami saya nganggur dan saya jadi seperti ini karena saya mempertahankan rumah tangga saya supaya tetap bisa makan. Saya bilang begitu. Sekarang juga ibu pulang, turun dari bus ini pulang. Kalau memang karena ibu ini terpengaruh hanya oleh karena suasana kemiskinan, dia nggak tahan, dia menjual diri. Saya katakan dengan tegas, saya ngomong di bus bukan pelan. Istri saya paling tahu kalau saya sudah marah. Saya teriak, turun, pulang. Berapa kau mau? Saya nggak jadi pergi karena uang yang seharusnya untuk jalan itu. Kalau saya katakan, karena terpengaruh ya lingkungan untuk kebutuhan. Temuin suaminya,
Ini serius. Kenapa? Dia nggak tahan dengan kemiskinan. Ada seorang mahasiswi Samarinda berjumpa dengan saya. Dia bilang nangis. Pada saat saya naik bus, dia turun dari bus menangis. Saya tanya, kenapa? Om, uang saya, uang semesteran, uang kos-kosan hilang, dicopet. Saya mau pulang nggak jadi, tidak mungkin saya pulang, pasti diajar orang tua saya. Saya tanya berapa? Jumlahnya berapa? Disebutkan jumlahnya. Saya setiap minggu pelayanan di Samarinda, ada 3 amplop yang belum saya buka. Saya kasih 3-3-nya ini. Saya kasih. Kamu bayar itu semua. Kalau kurang, saya kasih nomor telepon kamu dengan saya. Saya tidak kenal. Orang itu pakai jilbab. Orang muslim. Saya menolong bukan hanya untuk karena satu iman. Dan apa yang terjadi? Anak itu pada akhirnya sesudah dia lulus, dia bertobat. Amin. Tahun yang lalu, dia menghubungi saya, dia bersaksi, terima kasih. Bapak pernah nolong saya. Dan saya tidak cari nama, saya tidak cari supaya populer orang mengenal saya orang baik. Saya memberikan itu karena Tuhan tuntun, ya Roh Allah tuntun saya. Dan melalui tuntunan Roh Kudus itu, saya bisa menjadi orang benar. Amin. Bukan hanya baik, saya menjadi berkat bagi orang lain. Bukan berarti anak saya tidak butuh. Bukan saya berarti keluarga saya tidak butuh uang, tidak. Tapi firman Tuhan katakan, beri, maka kamu akan diberi. Amin. Orang yang pelit tidak akan pernah bisa menikmati kekayaan. Perhatikan. Dan ini survei membuktikan. Termasuk orang Kristen. Semakin kaya, kalau dia tidak mengalami lahir baru, dia akan semakin pelit. Dan semakin pelit, saya juga nggak akan pernah minta. Dan dengan kepilitannya tidak bisa menikmati kekayaan. Saya katakan dengan jujur, di kota Balikpapan ada orang kaya, namanya Pak Hadi Yuwono. Saya ceritain, orang ini kaya raya, punya ruko, bukan hanya itu, kaya raya. Setiap dia memberi, setiap hamba Tuhan yang kasih siapa saja hamba Tuhan, kekayaannya tidak pernah habis. Tapi pada saat anaknya, kepada anaknya keturunan yang kedua, mulai dia berhitung, buat apa aku memberi orang? Apa yang terjadi? Uang yang dihimpunkan oleh kakeknya habis. Karena apa? Mulai berhitung. Beri maka akan diberi. Orang yang memberi, Tuhan akan beri. Itu rumus tidak bisa tidak. Kalau saya khotbah begini bukan saya butuh. Saya masih punya uang untuk saya pulang, tapi di Balikpapan. Tapi kalau saya menyampaikan ini supaya kita bertobat dari kerajaan dunia kepada kerajaan surga. Tuhan Yesus yang memimpin. Dan saya akan tetap datang. Saya bilang dengan Mas Adi, saya datang, saya bawa uang. Jangan keberatan. Saya akan beli bahan makan untuk saya sendiri. Saya akan merepotkan orang. Mungkin dalam hatinya sombong kali orang itu. Bukan sombong. Saya tidak mau datang ke sini menjadi beban siapa saja. Itu kehidupan kami di dalam pelayanan. Untuk itu, di dalam usia saya yang sekarang, saya diberi kekuatan Tuhan. Amin. Saya sudah 173, tadi saya cerita dengan Pak Camat. Pak Camat mana sih? Saya bercerita, saya sudah menyekolahkan 173 anak Dayak. Ada yang sampai SMA, ada yang sampai kuliah teologi. Ini Mas Ade tahu. Dan beberapa yang sekarang dia sudah melayani. Dan saya bangga punya Tuhan yang membuat hidup saya berguna bagi orang lain. Amin. Ya, oke. Saya kira itu saja. Lama-lama juga percuma, belum tentu lama-lama itu kita paham. Jadi sekarang
kita melayani untuk penyerahan anak. Baru saya akan berdoa kalau ada yang sakit malam hari ini. Banyak yang sakit. Haleluya. Siapa yang mau diserahkan?